Halo guys, gue nak berenang sekarang guys. Sekarang jam berapa nih ya? Kita tadi udah pulang dari mall. Nanti gue cerita guys ya. Kita lanjut dulu ke sini guys. Nanti gue ceritain yang setelah di mana tadi guys? Gue lupa. Setelah di kebun binatang. Tadi kan ada ke mall jalan-jalan sedikit gitu guys ya. Beli oleh-oleh. Gue ada beli oleh-olehnya di rumah, di kamar. Jadi gue ngos-ngosan gue tadi udah turun. Baru recording, baru ingat gitu guys. Nah ini kolam renang ya guys. Oke, seluas ini guys ya. Puas nggak? Kurang puas nggak? Oke, jadi seperti itu guys. Gue renang dulu, last day. Jadi keluarin aja semua yang bisa kita lakukan hari ini di sini. Let's go, renang dulu guys. Capek-capek dulu guys. Besok kan pulang. Oke, last day guys. Sebenarnya semalam harusnya last day, cuman karena video terakhirnya kan kalau nggak salah tuh berenang ya guys ya. Gue berenang, habis itu udah habis aja gitu. Ternyata sambungnya ke sini langsung. Nah jadi semalam tuh setelah berenang, sebenarnya nggak ada ngapa-ngapain lagi sih guys. Kita tuh hanya pergi cari makan, cari tempat makan, makan, selesai pulang gitu guys. Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan lainnya sih. Nggak ada ngapa-ngapain juga gitu guys. Setelah makan pulang balik ke tempat nginap, and udah sebenarnya sih bisa gue cerita, cuman memang satu dan lain hal gue juga gak enak ngomong harus besar guys, karena seperti yang kalian tahu gue ada bikin video juga kan di tempat nginap itu dan suaranya kecil, dan sebenarnya di sini juga harusnya suaranya kecil. Ini di library guys, sejak kapan kita bisa ngomong besar-besar di library ya kan? Tapi ini masih pagi guys, jadi sekarang tuh jam 6 berapa nih guys? Jam 6.47, sekitar 2 jam lagi gue berangkat tembak langsung Jakarta bandara, pulang ke Batam nanti malam baru sampai gitu guys. Jadi seperti itu. Nah jadi hoki-hokinya ya ini masih pagi, belum ada orang di sini, jadi gue coba untuk bikin video di sini. Karena kalau di tempat nginap itu akan mengganggu. Pagi-pagi bising ngapain sih? Dan malam-malam kemarin juga bising ngapain gitu kan? Mengganggu gitu guys, gue nggak enak. Bukan rumah gua gitu loh guys ya, gua jangan macam-macam deh di tempat orang gitu loh guys ya, itu prinsip gua gitu. Dan kalau terjadi macam-macam, gua ngerasa bersalah gitu loh guys ya, jadi seperti itu. Dan sebenarnya semalam cerita tuh pasti lebih enak ya, karena kan kita habis ngerasain itu, kita lagi menggebu-gebu dan sangat dapat feel-nya untuk bercerita. Jadi udah ditunda sampai hari ini, udah tidur, udah tenang, baru ceritain lagi. It seems like there is a different feeling gitu loh guys ya. Tapi gue akan coba untuk menceritakan semuanya guys. Mudah-mudahan apa yang gue rasakan dalam perjalanan gue ini bisa menjadi cerita yang bisa kalian rasakan untuk suatu hari dalam kehidupan kalian gitu guys ya. Jadi kita awali dengan cerita perjalanan gue ke Bandung ini. Oke, uniknya ya, ada sesuatu yang unik dari perjalanan gue ke Bandung ini gitu guys. Perjalanan ini terjadi karena iseng. Percaya gak guys? Kalian percaya gak sih iseng? Jadi gue cerita nih. Isengnya ini adalah maksudnya bukan yang sangat direncanakan, bukan yang benar-benar seriously let's go, we go. Oke tak ikut, tak jadi, tak gimana gitu, enggak gitu guys. Jadi ini tuh diawali dengan kawan gua yang kita chat gitu di DM di Instagram gitu guys. Kita entah bahas postingan atau share reels gitu guys, terus komen-komen gitu aja gitu guys. Dan yang gua dapat klarifikasinya dari kawan gua ini, gua gua nggak dapat full clarification, jadi gua nggak bisa jelasin informasinya dengan jauh banget karena takut salah gitu, salah info. Tapi tapi klarifikasinya begini guys. Jadi setelah kita bahas chatan dan postingan itu, tentang postingan itu, dia bilang secara iseng bahwa yuk sini Bandung gitu, sini yuk ke Bandung gitu. Dia bilang ke gue kayak gitu loh guys ya. Dan gue tahu bagi kalian, dan gue juga ngerti kok, itu pasti basa-basi, wajar dong, karena kawan gue ini dia udah bertempat
udah bertempat tinggal di Bandung sekarang gitu guys. Dia udah punya pekerjaan di sini, dia udah punya usaha dan udah cukup besar gitu di sini dan sangat berpotensi untuk lebih besar lagi di sini gitu guys. Jadi dia udah bertempat tinggal di Bandung sekarang. Jadi udah bisa dibilang sebagai orang Bandung dan wajar basa-basinya pasti ngomong, "Yuk sini Bandung," karena dia orang Bandung. Kan kayak gitu guys. Gua ngerti basa-basinya. Cuman gue kan gak suka basa-basi ya. Gue orang yang sangat malas sebenarnya basa-basi. Gue tuh malas ngomong guys. Oke? Dan yang kedua, basa-basi itu nggak ngaruh ke gue. Jadi kalau kalian ngomong, "Chat, nggak traktiran nih." Oh jangan kaget kalau kalian tiba-tiba kena gue traktir gitu loh. Gue traktir kalian jangan kaget gitu guys. Karena oke, di satu sisi memang gue orang yang serius. Gue gampang menganggap banyak hal tuh dengan serius gitu guys. Karena gue malas melihat sesuatu dengan bercanda. Karena gue cuman nggak mau gue melihat sesuatu, merespon sesuatu dengan candaan di mana orang itu pengennya dianggap serius gitu guys. Jadi makanya gue selalu menganggap apa-apa tuh serba serius. Karena gue pernah bercanda, padahal orang itu lagi niatnya serius gitu guys. Gue nggak mau ngerusak itu. Jadi makanya sampai sekarang tuh gue apa-apa serba serius. Emang jadi orang yang serius. Gue dianggap orang yang serius guys. Jarang tuh orang ngajak gue bercanda, kenapa? Karena mereka takut dianggap serius. Padahal gue lebih takut kalau lu lagi serius gue malah bercanda gitu guys. Gue nggak suka itu gitu loh guys ya. Nah jadi balik lagi, isengannya dia yang mungkin bagi dia juga anggapannya adalah basa-basi. Gue seriusin. Gue nggak tahu dia kaget atau enggak. Gue nggak cari klarifikasi itu dari dia gitu guys. Apakah dia kaget atau enggak pas gue iyain, gue nggak tahu. Tapi itu benar terjadi. Gue bilang ayo ke Bandung kan, ayo. Kenapa enggak? Lagi pula dalam pandangan gue, ya kenapa gue harus tolak ke Bandung bro? Gue udah lupa Bandung. Gue dulu pernah sekali ke Bandung, tapi pas masih SMP. Ini udah berapa tahun? 7-8 tahun guys. Apa yang gue ingat tentang Bandung? Gak ada guys. Sumpah. Gue gak ingat apa-apa di Bandung. Dan makanya gue dengan pribadi gue yang sekarang, it's a different thing. It's a different me already. Jadi gue gak mau nyanyiin kesempatan dong ke Bandung. Why not? Kenapa gue harus ngomong enggak? Gak ada alasan untuk menolak menurut gue guys. Jadi ayo guys. Gue mau ngerasain Bandung juga. Dan sekarang ini terjadi kan ke Bandung, dan banyak banget yang pengen gue ceritain ke kalian. Kenapa? Karena gue pakai anggapan seandainya gue menolak, apa yang gue pikirkan sampai sekarang, apa yang di part sebelumnya, di menit-menit sebelumnya dalam video ini, gue nggak akan ngomong itu semua guys kalau gue nggak ke Bandung. Jadi gitu loh maksud gue. Kok ngerasa ada yang jalan ya? Nah jadi seperti itu guys. Akhirnya kejadian lah, kita prepare, yuk tanggal berapa, cari waktu, kapan aku free, kapan kawan gue free, sampai akhirnya ketemulah dari tanggal 8 sampai 12 atau 7 sampai 12 gue lupa ya. Jadi dari hari itulah guys kita berangkat dan akhirnya sampai di sini guys, seperti yang kalian nonton di video-video sebelumnya, bukan di video sebelumnya, ada di part sebelumnya, terus di menit-menit sebelumnya dalam video ini. Itulah perjalanan gue di Bandung. Jadi kejadian yang sangat unik guys, iseng tapi bisa kejadian karena gue nggak pernah, gimana istilahnya ya, gimana gue kasih tahu bahwa lu mau iseng, lu mau serius, gue bisa bikin itu kejadian gitu. Gue ngapain ragu-ragu, gue ngapain gue menyia-nyiakan kesempatan juga gitu loh guys ya. Itu kan kesempatan, jadi kenapa harus gue sia-siain gitu guys. Jadi makanya That's what I'm doing. I'm happy with it gitu lah. Dan gue nggak nyesel, gue bisa datang ke sini. Of course, no regrets sedikit pun. Bangga gue ke sini, seneng, bersyukur gue, berterima kasih banget dengan kesempatan yang ada. Dan yang paling pasti terima kasih sama kawan gue, walaupun dia iseng, tapi it gives a lot of things to me. Kita masuk ke suka duka gue di perjalanan ke Bandung ini guys. Ada suka dan pasti ada dukanya juga gitu. Yang gue rasain di sini, pertama dari sukanya, Bandung is a different thing. Bandung tuh beda banget guys. Demi Tuhan dah. Gue pernah ke Jakarta, gue pernah ke Medan, gue pernah ke Bintan, dan kemarin baru ke Malaysia. Terus datang ke Bandung. Bandung ini kayak udah konsep kota yang berbeda gitu guys. 5 hari perjalanan gue di sini, 4. Ini kan hari kelima.
4 hari perjalanan gue di sini, man, I felt different. Yang gue rasain semua beda guys. Yang dari apa yang pernah gue rasain di Batam, di luar Bandung ini guys, beda banget guys. Dari tempat tinggal lah, dari jalan-jalan lah, dari apa yang ada di sini lah, makanan lah. Hey, it's a different thing. Itu benar-benar sesuatu yang baru banget. Ini experience yang baru banget buat gue gitu. Padahal gue pernah ke Bandung, tapi untuk ke Bandung yang kedua kali, it feels like this is the first time gue ke Bandung gitu loh guys. Jadi benar-benar bersyukur karena bisa dapat kesempatan untuk ngerasain ini gitu guys. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari yang pertama itu udah menjelaskan semuanya. kan gue pengen yang kedua ngomongin hal yang baru. Sama guys. Yang kedua, Bandung gives me pola pikir yang berbeda guys. Perjalanan gue ke sini tuh mengubah cara pandang gue, mengubah mindset gue. Enggak keseluruhan juga sih mengubah ya guys. Tapi gue ngerasa Bandung ini motivate me, inspired me gitu loh, memotivasi gue gitu guys, inspire gue. Gue jadi ngerti, bukan jadi ngerti ya. Gue mulai paham dengan kemegahan Bandung ini, dengan besarnya tempat ini, banyaknya variasi lingkungan, variasi tempat, variasi spot, variasi tempat nongkrong, makanan dan lain-lain di sini. Di sisi lain itu menunjukkan bahwa tempat kayak gini tuh it's not an easy thing untuk terjadi dan untuk bisa kita rasakan gitu loh guys. Gue udah mulai agak bingung nih gimana ceritanya guys ya, karena suka gue yang pertama itu udah menggambarkan semuanya gitu guys. Tapi yang kedua itu memang begitu guys. Gue jadi ngerti. Gue amazed. You know kan kalau gue tuh amazed banget sama tempat ini. Bahkan dari tempat nginap aja, belum sampai ke kemarin ada Trans Studio Bandung, terus di sebelumnya ada ke kebun binatang lah, ada ke tempat cafe tertentu lah, terus ada kemana lagi? Sarah Hills gitu-gitulah. Sesuatu tempat seperti ini tuh memberikan apa ya? Gue juga bingung gimana jelasinnya. It really amazed me dan bikin gue paham bahwa this is not an easy thing to achieve. Ini sesuatu yang tidak simple. Ini sesuatu yang wow, gue sampai bingung sih gimana jelasinnya guys. Tapi itu yang kedua gitu guys. Gue at some point gue jadi paham dari perjalanan gue ke Bandung ini. Gue ngeliat banyak hal yang baru sih guys. Jadi bahkan otak gue tuh belum selesai memproses ini semua gitu, saking amaze-nya gitu loh guys ya. Jadi seperti itu. Dan yang mungkin yang terakhir ya, suka yang terakhir. Karena suka yang pertama tuh udah menjelaskan semuanya gitu guys. Gue akhirnya gue menyadari lama-lama gue menjadi orang yang berani ya guys ya. Gue orang yang bisa merinding lihat ketinggian. Tapi kemarin ke Sarah Hills, kan ada ya ceritanya ke Sarah Hills. Kita di jembatan yang sangat tinggi. Gue jadi udah gak takut. Gue bisa merinding, bisa ngeliat tinggi gitu guys, bisa. Terus naik di Trans Studio Bandung ada wahana tinggi-tinggi. Gue yang awalnya takut guys. Gue dulu pernah naik kayak gitu. Dan gue trauma. Gue orang yang trauma loh. Trauma tuh it's hard to recover, it's hard to heal gitu kan. Tapi lama-lama gue jadi berani. Gue bisa naik guys. Gue nikmatin itu. Serem, tapi seru. Jadi berani gitu guys ya. Itu juga gue jadi nyadar, wah sampai sejauh ini gue naik beginian lama-lama makin Chat, makin berani lu Chat gitu. It's a good thing gitu loh guys ya. Terus ketemu hewan di kebun binatang. Gue nggak tahu ya gue pernah ke kebun binatang atau enggak. Tapi kok gue ngerasa ke kebun binatang ini sesuatu yang baru gitu. Oh ketemu hewan yang begini, oh ketemu hewan yang begitu. Agak biasa-biasa saja sih sebenarnya bagi gue. Cuman this is new thing. Dan lagi-lagi balik ke suka yang pertama. Gue ngerasain banyak hal baru lagi gitu di sini. A lot of experience I felt. I experienced a lot of things here gitu lah.
banyak sesuatu yang baru, banyak sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi itulah suka gue minta maaf ya guys, karena sesuai dengan apa yang gue bilang ya, kita kalau cerita tuh habis menggebu-gebu kita langsung cerita tuh dapat semuanya tuh, tapi ini udah hari selanjutnya gue baru cerita, jadi kayak ada yang miss mungkin atau gimana gitu guys. Tapi overall suka gue di sini adalah yang poin pertama, a lot of things I experience. Ini sesuatu yang baru buat gue, jadi banyak pelajaran hidup yang bisa gue dapetin di sini gitu guys. Nah, kita masuk ke duka. Duka gue di sini guys, itu mungkin 1-2 juga, nggak banyak-banyak banget. Yang pertama itu adalah jalanan di sini. Semegah-megahnya di sini dan cukup luas deh. Gue rasa Bandung cukup luas guys. Tapi setiap jalan itu tuh padat dan sempit guys. Gue pernah ke Jakarta tuh macet parah, jalannya sempit, padat. Bandung almost the same, dan mengarah ke lebih worse, parah guys. kawan gue juga ada bilang guys, dia bilang sama kayak Jakarta macet, but even worse, Bandung even worse, lebih parah. Dan setelah perjalanan gue 4 hari di sini, I agree, gue setuju banget, parah guys, sempit banget guys. Buat kalian anak Batam guys, jalan perumahan itu adalah jalan umum di Bandung, sekecil itu guys, dan dimasukin oleh 2 kendaraan yang berlawanan arah guys. Jalan perumahan loh jadi jalan umum di Bandung guys. I mean like, wah. Gitu guys, bener rasanya tuh seperti itu guys. Itu yang bikin macet, itu yang bikin kita perjalanan, gue ada cerita 5 km, 8 km aja di Batam tuh bisa 15 menit, 20 menit. Di sini bisa setengah jam sampai 40 menit gitu guys. Gara-gara jalannya kayak gitu guys, macet di mana-mana. Dan kebetulan juga ini kan di bulan puasa gue datang. Jadi kita tuh pergi pagi, agak macet karena juga jalannya sempit kan. Dan pulangnya tuh sore, mau jam 6, jam 7. Itu adalah jam-jam buka puasa yang dimana mulai tiba-tiba ramai di mana-mana guys. Batam juga begitu soalnya. Buka puasa biasanya tuh macet gitu guys, macet karena banyak yang cari makanan gitu kan, rame gitu guys. Nah ini lebih parah lagi di Bandung gitu guys. Jadi macetnya parah banget. Cuman gue nggak tahu ya, apakah karena gue bersama orang yang berbeda dibandingkan sama Jakarta, gue bersama orang yang berbeda, tujuan gue ke sini juga berbeda. Karena kalau di Jakarta waktu itu gue kerja, di sini mungkin lebih banyak ke mengenal tempat dan jalan-jalan. Dan di Bandung kan sama kawan gue di Medan juga pernah itu kerja dan bersama rekan kerja. Kalau di Jakarta sama my dad kerja juga gitu, ada kerjaan juga. Jadi mungkin itu yang membuat gue ngerasa berbeda ya macetnya. Tapi kurang lebih sama, jalannya kecil, macet, dan kalau urusannya mungkin untuk bekerja, it's gonna be a rage road for me. Rage road. Maksudnya, bawa kendaraan, cepatlah jalan macet gitu guys. Gondok gitu guys ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Duka yang pertama. Duka yang kedua, itu berkaitan sama poin kedua dari sukanya gue. Gue jadi paham semegah-megahnya ini, it's not an easy thing to be here. Tidak gampang untuk di sini, walaupun kalian melihat ini megah, ini menjadi mungkin menjadi salah satu tempat impian kita. Karena gue juga ngerasa gue punya impian untuk datang ke sini lagi suatu hari nanti. Gue mau beli salah satu apartemen di sini dan gue serius ngomong itu. Nah, tapi itu menjadi duka gue kedua, bahwa di sini dengan megahnya ini menggambarkan bagaimana beratnya untuk hidup di sini. It's not easy to live here. Biaya hidup di sini itu cukup besar. Kita bisa boros dari sisi waktu di sini. Kita juga pengeluaran sangat besar di sini, dan itu hanya dari transportasi aja udah bisa memberikan pengeluaran yang cukup besar buat kita gitu loh guys. Perjalanan yang deket aja bisa sampai kena 95.000, bayangin guys. Oke, di Batam nggak sampai segitu, nggak pernah, jarang guys gitu. Jadi itu cukup menjadi duka buat gua, karena this is not an easy thing to live here. Nggak gampang untuk tinggal di sini guys. Bukan tinggal di apartemen yang megah kayak gini guys ya. Bukan ke situ poin gue. Tapi
Untuk ngekos aja deh simpelnya, it's not easy. Cari makan di sini aja it's not easy. Karena cari makan yang murah it's not easy. Oke? Jadi itu yang menjadi dukanya gue, bahwa banyak hal baru yang memberikan gambaran yang baru juga dalam hidup gue di Bandung ini. Mengenal biaya hidupnya seperti apa. Tapi setelah memahami itu semua, this is not easy to live. Untuk mencapai impian ini, you have to give a lot of effort. Lu harus tahu, lu harus bisa manage uang lu dengan baik. Kalau lu orang yang bakal merantau ke sini, you have to learn how to use money well, how to get money well, how to increase your income so well, and how to decrease your outcome so well. Balancing a lot of things lah, tentang keuangan lu, tentang bagaimana lu manage your time di sini. You have to give a lot of effort for these things gitu loh. Jadi itu yang menjadi dukanya gue. Tidak gampang untuk kesini gitu guys. Jadi sebenarnya overall kayaknya duka gue ngarahnya ke sana aja guys. 1, 2. Yang satu, jalanan yang macet karena itu membuat boros waktu kita. Yang kedua, dari segala alasan yang ada, dari suka gue dan duka gue yang pertama, untuk berada di sini ini tuh menantang hidup banget gitu. Nggak gampang gitu loh guys ya. Banyak tempat yang bisa kita spot, banyak tempat yang bisa kita kunjungin, but it gives you a lot, it takes a lot of money from you and takes a lot of time from you, takes a lot of patience in you. Kesabaran lu itu ditantang banget guys. Kayak gue ke Jakarta, kesabaran tuh sabar-sabarnya gue di Batam, gak sabar gue di Jakarta guys. Dan sama nih kalau gue kerja di Bandung, gak sabar gue di Bandung. Jadi mungkin ini jadi beberapa poin bahwa kalau kalian ketemu orang-orang Bandung, mungkin dia gak sabaran atau gimana, kalian harus ngerti lah dia. Sebenarnya dia tuh udah sabar banget, cuman dia gak kelepasan aja. Amarah yang dia tahan, kesabaran yang dia tahan gitu guys. Karena kemana-mana serba macet gitu guys ya. Jadi seperti itu, suka dan duka gue. Nah, overall itu suka dan duka gue, tapi ada satu cerita yang gue dapetin dari perjalanan gue di Bandung ini. Gue nggak berharap apa-apa, gue nggak juga, gue cuma bisa berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu buat kalian juga. Gue setiap perjalanan yang gue lakukan itu selalu ada cerita, selalu ada pesan yang bisa gue dapetin. Di video-video sebelumnya, gue juga ada cerita. Di video kawan gue juga ada cerita. Nih kalian bisa nonton di sini. Kita ngomongin opini tentang traveling. Bahwa gue dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat, itu tuh bukan sekedar gue bisa ngerasain, ke Medan akhirnya bisa ngerasain Danau Toba. Ke Jakarta bisa ke Monas. Ke Bandung bisa ke Trans Studio Bandung. It's not all about that. Itu bukan itu yang menjadi tujuan gue melakukan traveling. Dalam pandangan gue, yang gue dapatkan dari traveling itu adalah apapun yang gue rasakan selama gue lagi traveling di situ. Seperti waktu itu gue di Medan, gue kerja, kita nggak jalan-jalan, ya kan? Jadi apa yang kalian dapetin? Lu cuman kerja, yang lu dapetin capek harusnya. Mungkin kalian ngomong kayak gitu. Tapi yang gue dapetin apa? Yang gue dapetin adalah arti dari kesempatan. Gue bisa ke Medan, gue nggak duga. Nah gitu. Itu yang menjadi pesan gue waktu itu pas gue melakukan perjalanan ke Medan. Ke Jakarta juga begitu. Dapat kesempatan untuk datang ke Jakarta. Sebenarnya gue nggak jago-jago banget untuk ngurus kerjaan sampai sejauh itu. Di Batam aja masih kadang punya kesalahan lah, masih ada miss lah, harus banyak belajar lagi lah. Tapi gue diajak ke Jakarta, dan gue menerima itu karena gue mau kenal Jakarta. Gue mau kenal apa yang ada di Jakarta, apa urusan keluarga gue dengan Jakarta, apa urusan pekerjaan keluarga gue dengan Jakarta. Dapat kesempatan itulah menjadi pelajaran gue. Ke Malaysia juga begitu. Apa artinya traveling? Gue jadi paham betapa pentingnya traveling ke Malaysia. Bersama kawan berbeda, bersama keluarga berbeda, bersama rekan kerja berbeda. Itu semua ada pesan-pesannya gitu guys. Jadi it's not just about akhirnya bisa ke Malaysia. Enggak. Karena kalau konteksnya kita bisa ke Malaysia aja,
Oke lah, itu simple. Tapi kita bisa kecewa kalau yang kita harapkan akhirnya gue bisa ke Malaysia. Jadi gue selalu coba untuk ambil segala hal, maksudnya ambil dari segala sisi dari perjalanan yang gue lakukan gitu loh guys. Dan di Bandung ini yang gue dapetin adalah motivasi hidup gitu. Gue lihat megahnya di sini tuh, it's a comfortable place. Gue pernah berada di tempat yang nyaman. Gue pernah berada di tempat yang dingin, yang menyenangkan buat gue. Sebagai contoh, Malaysia, Robertson. Gue pernah bilang, gue kalau ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, gue pasti mau nginap di sini lagi. Iya, itu nyaman buat gue. Gue datang ke Bandung, datang ke sini. Apartemen yang namanya Landmark Residence ini, it amazed me a lot. Bukan cuman gue kalau datang ke Bandung gue mau tinggal di sini, gue mau punya apartemen di sini guys. Perjalanan gue ke sini tuh kasih impian, beri banyak impian ke gue guys. Dan impian-impian itu yang bikin gue sadar bahwa gue harus ngomong ke diri gue sendiri, Chat, you have to give more. You have to do more. Lo harus kasih effort yang lebih lagi, Chat. Perjalanan gue ke Bandung itu selalu memunculkan itu di pikiran gue. Gue ngelihat bukan beban sih, biaya hidup yang besar di sini, pengeluaran yang cukup besar di sini, income juga cukup besar, tapi pengeluaran juga nggak kalah besar di sini gitu loh. But overall, itu yang membuat gue sadar bahwa gue memiliki impian ke sini, tapi gue harus punya usaha lebih juga untuk ke sini gitu loh. Gue menyadari apa usaha gue sejauh ini sampai sekarang itu ternyata belum cukup guys. Chat, you have to give more. Itu yang selalu ada di kepala gue. Dan gue minta maaf kalau ngomong gue agak belibet dan berantakan gitu guys. Tapi itu yang gue rasain dari waktu ke waktu, dari hari ke hari guys. Dari sejak dikenalinnya daerah sini guys, yang ada gue kenalin ke kalian juga di video part sebelumnya itu. Gue bener-bener anjir, gue pengen punya apartemen di sini, gue pengen beli satu di sini guys. Jadi kalau gue ke Bandung, gue di sini aja. Gue di sini, gue tinggal di sini. Tapi untuk mencapai itu semua, gue harus usaha lebih guys. Gue harus kasih lebih, berusaha lebih, yuk. Kasih effort lebih lagi yuk. Itu yang memotivasi gue dari perjalanan ini guys. Bukan karena akhirnya gue bisa Trans Studio Bandung, enggak. Akhirnya bisa ngelihat kebun binatang, enggak. Bukan itu yang menjadi poin menyenangkan bagi gue yang bisa gue ambil pesan dari perjalanan ke Bandung ini. Tapi bagaimana cerita-cerita kawan gue, bagaimana orang-orang di sini, biaya hidup di sini, itu yang memotivasi gue. Gue harus berusaha lebih keras lagi. Gue mau naikin kualitas diri gue lagi. Mereka yang inspire me, tempat ini secara overall, kota ini inspire me a lot. Gue bukan melihat dari sisi senangnya, gue bisa naik wahana besar gitu, jantungan gitu, enggak. Tapi setiap cerita di balik perjalanan itu yang memotivasi gue gitu. Happy gue happy, sedih gue sedih, tapi lebih pasti gue termotivasi gitu. Jadi itu yang selalu muncul, dan akhirnya gue bisa ngomong ke sini, Cep, akhirnya lu punya impian yang baru gitu di sini. You know what? Impian ini bukan impian yang mudah. You have to go further gitu. Hustle more, give it more, give a lot more of your effort gitu. Jadi gue rasa motivasi yang seperti ini itu juga bisa memotivasi kalian bahwa sejauh apapun usaha kalian, selalu ada
waktu, selalu ada tempat, atau selalu ada sesuatu yang bisa membuat kalian sadar bahwa yang selama ini kalian usahakan, itu bisa kalian usahakan lebih dari limit yang kalian miliki saat ini, dari apa yang udah kalian usahakan saat ini. Gue jadi sadar bahwa wah, usaha gue yang sejauh ini bisa dinaikin lagi, bisa ditarik lebih kuat lagi, bisa dikasih lebih besar lagi, guys. Bisa. Itu yang memotivasi gue. Dan semoga ini juga memotivasi kalian bahwa usaha kalian, seperti yang gue tadi bilang, sejauh ini usaha kalian yang mungkin kalian udah ngerasa udah jauh nih, udah besar nih usaha gue, udah kuat nih, gue udah berusaha sampai mau mati, bisa kalian usahakan lebih lagi dan lebih lagi sampai kalian mau lebih mati lagi, guys. Gue serius ngomong itu, guys. Jadi cerita gue di Bandung ini adalah yuk kasih usaha lebih lagi buat diri kita sendiri, kasih effort lebih lagi yuk buat diri kita sendiri. Kita mau punya hidup yang lebih baik kan, kita mau ningkatin kualitas diri kita kan, ayo tingkatin juga usaha kita. Kalau kita ngerasa ada batas, kita juga harus ngerasa bahwa batas itu bisa kita lewatin lagi, karena masih ada batas lagi di atas batas. Dan kita harus percaya itu. Jadi itulah yang memotivasi gue dalam perjalanan di Bandung ini, guys. Itu yang bikin gue makin semangat buat berusaha lebih lagi, untuk bikin vlog yang lebih bagus lagi lah, untuk bikin video-video lain yang lebih bagus lagi. Gue juga bikin cover lagu harus bikin lebih bagus lagi. Gue juga pengen belajar lebih banyak lagi. I want to improve myself. Bandung ini membuat gue pengen improve myself a lot. So that's all, guys, cerita gue. Mudah-mudahan video ini bisa give something to you guys, bisa memberikan sesuatu buat kalian. Dan sebagai bocoran sedikit, mungkin nanti sampai ke depannya, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli lah, udah gak ada vlog lagi untuk sementara, guys. Padahal gue baru wanna improve myself ya, mau bikin mau meningkatin kualitas diri, bikin vlog lebih bagus lagi, tak ada vlog lagi. But ya, gue pastiin bahwa vlog gue itu dilakukan untuk mungkin perjalanan jauh lah atau apa gitu, guys. Lebih kesana aja baru gue bikin vlog. Tapi untuk video-video yang lain, I promise you and I promise myself, I'll be better, I'll make it better. Dan I promise myself, gue mau beli apartemen 1 di sini, guys. Ini salah satu impian gue yang baru muncul setelah gue datang ke sini, guys. I'll achieve it. Pasti, guys. Apa impian kalian? Komen di bawah, guys. That's all, guys. Ini dia chat vlog ke-34. Dan gue minta maaf sebelumnya, guys. Opening vlog gue itu tulisnya 36. Jadi gue minta maaf, guys, karena gue keliru pikirnya sama konten gue. Ada konten gue namanya konten CTNT. Gue bikin tips and tricks untuk Mobile Legends gitu, guys. Dan itu terakhir adalah 35. Jadi gue pikir 36 berarti yang ini gitu, guys. Tapi ternyata vlog gue sebelumnya adalah 33. Jadi ini adalah chat vlog ke-34. So, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu arti buat kalian. Suka duka yang gue rasakan mudah-mudahan bisa kalian rasakan juga. Gue minta maaf kalau berantakan. Jangan lupa di like dan di subscribe, karena masih ada banyak video yang bisa kalian saksikan di waktu-waktu berikutnya. So stay tune aja. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Dan satu lagi sih, buat kawan gue gak tahu dia nonton ini atau enggak, I wanna say thank you for inspiring me and motivating me. I'm grateful to have you, and see you soon with a different me one day. Thank you, guys. Have a nice day. Itu aja. Bye-bye.